Perkenalkan, nama saya Cynthia Cecilia Kando dengan NIM 2214201035 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Nah, dari awal ditemukannya komputer tersebut, sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer. Contohnya seperti Lovelace dan Alan Turing. Yang pertama, PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang menggunakannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah-rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. Secara eksplisit, komputer ini hadir untuk memenuhi kebutuhan perorangan saja. Fungsi utama dari komputer ini adalah melakukan pengelolaan data input-output sederhana sesuai kebutuhan penggunaannya. Kebanyakan orang gunakan juga sebagai mesin kasir di sebuah toko. Penggunaan biasanya hanya satu orang saja ketika mengoperasikannya. Yang kedua, komputer server. Komputer server merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain yang lewat jaringan internet. Secara eksplisit, komputer server ini mempunyai prosesor sangat kuat dan dapat menampung daya besar mulai dari RAM, hard disk, sampai dengan perangkat lainnya. Fungsi utama dari komputer server adalah mengatur jalannya hak akses level di dalam sejarah jaringan. Perangkat komputer lain yang bersifat klien bisa mengaksesnya bila pengiriman data terbuka. Umumnya orang gunakan untuk pembagian data berbasis internet atau untuk wadah berkumpulnya player game online. Yang ketiga, komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Komputer tipe ini umumnya memang orang gunakan untuk kebutuhan seputar pekerjaan dan pengelolaan berbagai data rumahan serta kantoran. Komputer desktop umumnya tersedia secara paket di mana terdapat CPU, monitor, ke keyboard secara terpisah dengan ukuran yang umumnya besar. Komputer ini sangat cocok untuk penggunaan pribadi baik dalam rumah atau kantor. Yang kelima, komputer hybrid. Mungkin beberapa orang masih asing dengan komputer hybrid. Ini merupakan sebuah tipe komputer yang mendapatkan rancangan khusus dari pembuatannya sehingga bekerja secara kuantitatif atau kualitatif. Komputer ini sering orang gunakan untuk menggerakkan robot atau mesin. Umumnya bisa Anda temukan di pabrik-pabrik yang mengerjakan sebuah produksi barang menggunakan bantuan mesin. Biasanya, mesin-mesin ini terdapat komputer hybrid di dalamnya, di mana telah programmer buat kinerjanya secara khusus. Generasi komputer. Komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru, kendali, dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Besarnya hingga bisa menempati seluruh ruangan. Contohnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandalkan machine language, yakni level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Komputer generasi kedua dari 1956 sampai 1963. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi.
Selain itu, pada generasi kedua memori inti motor juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih lancar. Yang berikut komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrate. Dalam pemakaiannya, transistor menjadikan komputer cepat panas, hal yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu pada 1958, Jack Billy menciptakan IC untuk integrasi. IC ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasangkan secara umum. Jenis dan fungsi hardware, software komputer. Fungsi hardware. Agar lebih memahami apa itu hardware secara menyeluruh, berikut ini adalah beberapa fungsi hardware dalam sistem komputer. Yang pertama, menerima input. Peran pertama hardware yaitu sebagai penerima input yang diberikan oleh pengguna perangkat atau user. Misalnya ketika kamu menyalakan CPU dengan menekan tombol on untuk menghidupkan komputer. Yang kedua, memberikan output. Peran penting lainnya dari hardware adalah untuk memberikan software yang saling integrasi. Yang ketiga, tempat menyimpan informasi dan data. Pernahkah perangkat komputermu mengalami error saat komponen hardware rusak? Hal ini karena hardware juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi dan data seperti ID card dan RAM. Ketika komponen tersebut rusak, salah satu akibatnya adalah perangkatmu tidak dapat membaca data dan tidak dapat beroperasi dengan baik. Yang keempat, mengelola informasi dan data. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi, hardware juga berfungsi sebagai tempat mengelola data dan informasi tersebut agar dapat dibaca di layar komputer kalian. Jenis-jenis hardware. Hardware input untuk menerima data mentah. Hardware pemrosesan untuk memproses instruksi data mentah menjadi informasi. Hardware output untuk menyebarkan data dan informasi. Hardware penyimpanan untuk menyimpan data dan informasi. Fungsi software. Fungsi software yang paling umum adalah untuk mendeteksi hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Software juga berguna sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Software berperan untuk mengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware dapat menerima perintah dengan baik. Software juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis software. Software aplikasi. Ini adalah jenis software yang paling umum yang merupakan paket perangkat untuk komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna atau dalam beberapa kasus untuk aplikasi lain. Aplikasi dapat berdiri sendiri atau dapat berupa sekelompok program yang menjalankan aplikasi untuk pengguna. Software system. Program perangkat lunak ini dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software system mengorganisasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Jenis penyimpanan pada komputer. Yang pertama, penyimpanan eksternal. Yang pertama, flash disk. Untuk flash disk memang kecil tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran. Yang kedua, hard disk drive. Ada dua jenis HDD atau HDD internal dan HDD eksternal. HDD internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM, sedangkan HDD eksternal bisa dibawa kemana pun lainnya flash disk. Yang ketiga, compact disk atau CD. CD berbentuk seperti cakram optik dan terdiri dari beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-ROM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-ROM hanya bisa digunakan untuk satu kali pun data. Sistem operation pada komputer.
Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Fitur penting dalam operating system: menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, dan menyajikan tampilan. Software Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Fungsi menu tools penting dalam mengoperasikan aplikasi pengolahan kata Microsoft Word. Menu bar, fitur ini digunakan untuk mengumpulkan menu yang fungsi tidak sama untuk melakukan pengaturan yang ada di bagian-bagian lampiran. Atau scroll bar, fitur ini berada di bagian sebelah kanan dan fungsinya untuk menggeser opsi layar ke horizontal atau vertikal. Window menu punya 3 jenis pilihan tampilan window, yaitu minimize, restore untuk tampilan awal, dan maximize dengan tampilan page atau halaman yang penuh. Title bar, fitur ini adalah bagian yang paling sering dilihat atau langsung terlihat ketika membuka aplikasi Microsoft Word. Menurut saya, fungsi dari menu tools pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word ialah mempermudah kita untuk menggunakan Microsoft Word dalam keperluan kerja, tugas, dan lain-lain sebagainya, karena dengan mengetahui fungsinya kita bisa tahu bahwa setiap tools mempunyai fungsi atau tugas masing-masing, sehingga kita tidak kebingungan dalam menjalankan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.